Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan guru di seluruh Indonesia yang saya hormati, selamat datang pada Gerutas, Gerakan Guru Berkualitas. Pada hari ini, kita senang sekali mendapat tamu, yakni Bapak Dr. Jamaluddin Abdullah, yang posisinya berada di Pulau Lombok, di Mataram. Kalau bagi kami di Jakarta itu jauh. Kalau harus naik pesawat itu 2 juta ongkosnya itu untuk perjalanan ke Lombok. Terima kasih Pak Jamal Sama-sama Pak tampil Tarmizi, bersama. terima kasih sudah mengajak silaturahmi. Ya, intinya memang ini silaturahmi. Kawan-kawan guru yang saya hormati, Pak Jamal ini kawan saya. Kawan saya dulu pernah menjadi pejabat di salah satu kementerian pemerintahan di Jakarta. Tetapi lebih 10 tahun yang lalu saya kehilangan jejak. Beliau entah kemana, tetapi belum lama berselang saya dapat kabar dari Profesor Dr. Haji Husni Rahim bahwa Pak Jamal ini rupanya ada di Mataram. Dan menarik sekali Pak Jamal. Pak Jamal itu ibaratnya kalau dulu bersama saya itu berada di atas gunung gitu kan ya. Rupanya Pak Jamal kemudian turun gunung, menekuni penyelenggaraan pendidikan secara nyata. Nyata maksud saya kan kalau di kantor pemerintahan itu, apalagi di pusat, bicaranya itu kan lebih kepada policy, kebijakan. Orang suka kritik, kadang-kadang policy itu ada distorsi dengan kenyataannya di lapangan. Nah, tapi kan nyaman sebetulnya kita-kita yang berada di level policy itu enak. Tetapi Pak Jamal itu turun gitu kan ya. Turun gunung melakukan tindakan-tindakan yang istilah saya dulu itu berkeringat, capek, berhubungan langsung dengan masalah. Itu persoalannya. Boleh tahu Pak Jamal, bagaimana ceritanya sehingga Pak Jamal sekarang itu menekuni penyelenggaraan pendidikan di Mataram itu? Iya, Lebih tepatnya di tingkat dasar ya Pak Jamal ya? iya, dasar menengah lah. Iya. Jadi ya terima kasih sekali lagi Bang Tarmizi sudah menyediakan waktu untuk dialog silaturahmi semacam ini. Dulu memang ketika sejak kuliah lah kepingin ada cita-cita untuk punya satu lembaga pendidikan yang langsung menangani secara lebih real, menantang diri untuk menguji apa yang selama ini secara pengetahuan didapatkan kan. Ketika dulu di kementerian banyak sekali bekal-bekal yang kita dapatkan, bahkan mungkin kita banyak share juga dengan teman-teman di tingkat lapangan. Nah, saya pada satu titik saya harus bekerja sendiri, sampai katakan kepada diri sendiri. Jadi kalau selama ini kita lebih banyak menganalisa, mengamati, menjadi pengamat, bahkan memberi masukan berdasarkan amatan, saya pikir saatnya untuk tidak lagi mengamati atau mengasih masukan dalam tataran gagasan, tapi harus memberi contoh-contoh pada tataran real. Itulah yang kemudian mendorong saya untuk ya harus karena itu harus dilakukan, maka nggak mungkin kita duduk di dua tempat atau memasang kaki di dua tempat ya. Saya harus lepas salah satunya. Itulah yang kemudian sejak 2013-14 lah saya minta cuti waktu itu, walaupun cuti alasannya adalah ngambil kuliah S3, tapi sesungguhnya
bahkan bukan di celah-celah itu ya, memang saya kuliah ngambil 1,5 semester dulu ya, 3 semester kan sebagai syaratan. Nah begitu proposal oke, nah saya fokus dan benar-benar mencoba melaksanakan apa yang didapatkan di bangku kuliah, di pengalaman-pengalaman semacam ini, sehingga harapannya ya apa namanya, ilmu-ilmu yang didapat itu benar-benar bisa diwujudkan di alam nyata lah, di kenyataan, sehingga ketika bicara dengan teman-teman, diskusi itu lebih membumi, tidak mengawang-awang. Nah, saya sekali lagi berterima kasih kalau tadi disebutkan Prof. Husni, saya berterima kasih sekali, beliau mensupport, mendukung, saya merasakan sekali luar biasa beliau dukungan untuk pengembangan diri dulu ketika masih di kementerian ya. Iya. Nah itu, dan itulah sebenarnya apa yang beliau tanamkan ketika dulu di kementerian itu, saya coba bawa dan kita praktekkan dalam pesantren yang akan dirikan bersama keluarga di Lingsar, Lombok Barat. Ya, tapi Pak Jamal, membuat contoh atau memberi contoh itu kan banyak pilihan. Lalu bagaimana Bapak memilih? Contoh kan itu bisa banyak, tapi kita harus satu-satu. Ya. Nah, untuk pelaksanaan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan di Indonesia itu, bagaimana Bapak memilih contoh yang ini? Contoh apa yang Bapak berikan kepada masyarakat? Saya pikir yang paling mendasar dari pendidikan kita ini kan keluhan hampir semua kalangan pendidik lah, dari yang di lapangan, para praktisi maupun para katakanlah pengamat, teman-teman di akademisi di kampus itu mengeluhkan tentang persoalan sebenarnya kemampuan belajar, apa yang kita sebut dengan bagaimana misalnya kemampuan berpikir kritis, kemampuan berinovasi dan seterusnya ya. Yang ini kan terkait dengan sebenarnya masa depan bangsa ya. Apa yang ditemukan dalam PISA misalnya itu sesuatu yang saya pikir perlu dijawab dengan lebih real. Nah, kita mendirikan lembaga pendidikan dari sanawiyah, kami sanawiyah dan sekarang aliyah, itu memang fokusnya kepada penguatan tradisi belajar. Walaupun misalnya kita memberi merek lah, misalnya dengan madrasah riset. Jadi dulu kita mengembangkan madrasah riset di kementerian, kita launch, dan itu juga yang menjadi ruh kita di Sayang Ibu ini. Termasuk juga misalnya tradisi bagaimana praktek-praktek pembelajaran yang mendorong anak untuk juga membangun karakternya, itu yang kita coba lakukan. Nah, kemasan lain yang kita sebut dengan yang Pak Tarmizi sempat singgung sebelumnya itu adalah tentang kenapa sih School of Life itu sebenarnya ya belajar benar dari kehidupan. Dan anak-anak memang kami coba learning from the experience. Jadi bahkan experiencing learning, belajar yang benar-benar berbasis dari pengalaman. Dan sebenarnya kalau saya lihat itu kurikulum itu kan dibangun untuk merespon itu semuanya. Nah sebenarnya tidak terlalu susah untuk menemukan kaitan-kaitan secara konsep maupun secara berbasis dengan KD lah, apa yang disebut dengan kompetensi itu, atau CP ya, capaian pembelajaran itu yang kita bisa bawa ke kehidupan sehari-hari. Dan itu yang coba kita laksanakan. Dan sekali lagi memang itu tidak mudah, perlu kerja keras, harus mendesain dari nol, apalagi saya merasa tidak ada contoh dalam konteks kalau kita lihat kan
walaupun ada sangat amat sedikit, jadi perlu kita mengemas benar-benar dari awal. Nah, karena itu kami mencoba meredesain kurikulum yang ada itu jauh sebelum kurikulum Merdeka itu di launch oleh menteri, oleh pemerintah. Kami sudah agak nekat-nekat dikit gitu loh. Ya udah, yang penting tujuannya apa, how to do it, gimana itu kita capai. Nah, itu harus kita berani mengambil satu langkah-langkah teknis yang memang bisa kita pertanggungjawabkan betul untuk mencapai tujuan-tujuan yang memang disebutkan dalam baik itu undang-undang pendidikan atau bahkan rincian-rincian dalam bentuk peraturan-peraturan lain. Dan itu harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Objek atau fokus di mana Pak Jamal melakukan dalam tanda petik sebagai sebuah eksperimen. Mengapa ke anak-anak di level sekolah menengah pertama yang menjadi treatment awal, tidak langsung ke umpamanya tingkat atas di mana anak-anak sudah lebih dewasa. Untuk belajar hidup itu kan anak-anak usia yang sudah balik, katakanlah gitu, usia SMA itu barangkali lebih membutuhkan. Apa pertimbangannya mengambil anak-anak SMP yang menjadi langkah awal dari eksperimen Pak Jamal itu? Ada sih sebenarnya pertimbangan teknis ya, tapi secara umum saya ingin sampaikan bahwa persoalan pendidikan perguruan tinggi itu atau persoalan manusia Indonesia secara umum itu kan berawal dari apa yang mereka alami bahkan ketika sebelum sekolah, ketika di rumah, ketika bersama orang tua, ketika dia SD, umur-umur SD, sampai dia katakanlah pendidikan dasar SD SMP. Ini sangat berpengaruh sekali dengan perkembangan mereka selanjutnya. Kalau dalam teori perkembangan otak manusia kan itu puncak perkembangan manusia itu adalah pada umur 14-15 tahun, ke umur SMP kelas 9 dan SMA atau kelas 10. Nah, puncaknya perkembangan itu artinya proses pembentukannya ya sebelum itu. Nah, ini justru yang harus, karena itu yang harus kita benar-benar perhatikan. Bahkan dari sebelum dia TK, gimana kemampuan bawaan yang luar biasa yang dimiliki oleh anak itu harus terkonserv ya. Ini kan yang jadi masalah pendidikan kita ini justru bukan mencerdaskan, kan seperti yang saya lihat dulu di beberapa dialog-dialog Pak Tarmizi dengan Prof. Husni dan beberapa teman yang lain. Misalnya ketika anak lahir kemampuannya luar biasa, nanti bertemu orang tua, bertemu dengan SD, dia semakin berkurang. Nah, karena itu sedini mungkin kita mulai perbaikan itu akan jauh lebih baik. Nah, itulah kenapa kemudian saya pikir keluhan-keluhan yang kita dapatkan pada mahasiswa di perguruan tinggi itu memang itu punya akar persoalan yang sangat kuat di pendidikan dasar menengah. Iya. Nah, itulah yang kemudian kenapa kami memulai dari pendidikan dasar. Walaupun sebenarnya memulai dari SMP dulu itu sebenarnya agak terlambat, mestinya dari sebelumnya. Cuma kami ada persoalan teknis harus mulai dari sanawiyah. Jadi artinya seharusnya yang lebih ideal itu justru dari tingkat SD, katakan gitu kan ya, atau madrasah ibtidaiyah atau pada Raudatul Atfal gitu kan pada saat dia TK gitu kan ya. Oke. Ada pertimbangannya yang lain nggak? Kenapa memilih situasi pesantren? Apa kaitannya dengan karena ini mengajarkan hidup ya, bukan sekedar mencerdaskan bangsa, tapi kan ya mempersiapkan dia untuk hidup pada masa yang akan datang. Barangkali begitu kan, dan masing-masing mereka itu pun berbeda. Kalau di sekolah-sekolah formal pada umumnya mungkin lain, tapi apakah ada pertimbangan khusus sehingga dilakukan di pondok pesantren? Iya, ada yang menarik kan di pesantren itu
kita bisa bilang 24 jam itu kita sadari atau tidak itu mempengaruhi hidup kita. Ini kan 24 jam sebenarnya ya. Dan apa saja yang dialami selama 24 jam itu berpengaruh pada seseorang. Bahkan mimpinya bisa mempengaruhi dirinya. Iya. Atau setidaknya mimpinya dipengaruhi oleh pengalaman sadarnya itu kan. Bahkan ke alam bawah sadar. Ketika kita hanya menyentuh bagian yang jam formal atau jam sekolah yang selama ini, itu barangkali bukan berarti tidak cukup ya, karena juga banyak juga yang bisa melakukan itu ya. Tapi kita sudah punya tradisi pesantren yang itu luar biasa dan panjang sekali. Nah, kami ingin mencoba meng-create sebuah atmosfer belajar di mana pengaruh lingkungan itu lebih di desain sedemikian rupa sehingga itu bisa lebih banyak ke arah yang bisa membentuk anak-anak kita baik secara karakter maupun secara intelektual ya, sehingga saya pikir pilihan pesantren itu sekali lagi tanpa mengecilkan makna yang bukan pesantren. Pilihan pesantren itu bagi kami, bagi saya itu di samping juga ada pengalaman di pesantren, itu menjadi satu pilihan yang menarik. Di samping ya juga mengajak teman-teman pesantren, karena ada beberapa hal memang yang kalau teman-teman datang di Sayang Ibu itu dia agak keluar dari mainstream pesantren lah. Ya misalnya di kami itu benar-benar juga menerapkan apa yang kita bicarakan di perguruan tinggi tentang integrasi sains dan agama itu kita lakukan. Misalnya bahwa belajar matematika, IPA itu sebenarnya bagian dari ilmu Allah dan itu bagian dari agama. Jadi nggak bisa dipisahkan bahwa ini ilmu agama, yang ini bukan ilmu agama. Itu kan persoalan teknis yang sudah memang panjang akar sejarahnya. Tapi secara prinsipal semua ilmu itu penting. Bahkan kalau dalam bahasa Imam Al-Ghazali kan, belajar matematika, handasa, riyadhiyah itu, kemudian tabi'i ya, tabi'ah atau kedokteran itu, biologi itu minimal dia fardu kifayah. Karena berkaitan dengan kebutuhannya sendiri ya. Berkaitan sama kebutuhan yang bersangkutan masing-masing. Iya, dan kita kan tahu umat ini membutuhkan fokus ke sana gitu loh. Sehingga gagasan dari dulu sejak akhir abad ke-19 dari Muhammad Abduh atau reformasi pendidikan yang digagas oleh para ulama dulu di Timur Tengah itu yang kemudian diadopsi dan bahkan sampai bagi saya melihat SKB 3 Menteri tentang beban atau kurikulum yang ada di madrasah yang tadinya 30%, 70% dibalik menjadi 70% bahkan umum dan 30% agama. Itu kan bagian dari upaya integrasi. Nah, tetapi ini kan agak susah termasuk di kalangan pesantren menurut saya. Nah, walaupun ada juga banyak pesantren yang sudah ke arah sana. Kami mencoba melakukan ini dan itu menarik kalau kita coba di pesantren. Banyak bagian dari sisi kehidupan itu bisa kita masuki ke arah sana. Artinya penerapannya di pesantren peluangnya menjadi lebih besar atau lebih bagaimana? Harapannya menjadi lebih besar untuk terjadinya integrasi sains dan ilmu pengetahuan dan agama secara keseluruhan. Mungkin sekaligus juga integrasi antara pemahaman teoritik ke ilmu pengetahuan dengan pengamalan hari-hari di dalam benar sekali. Jadi pada peluangnya kan. Iya. Itu hipotetis Pak Jamal ya. Hipotesa mungkin memang begitu. Bagaimana pengalaman ketika mengimplementasikannya? Nah, ini yang menarik. Jadi dan itu pengalaman yang menarik ketika juga kita harus open mind dengan bahkan orang tua siswa. Mereka sebelum memasukkan anak itu kami bicarakan dulu, ini loh gagasan pondok ini dan seterusnya, sehingga mereka
tidak nanti berharap A, kami berikan B gitu kan. Iya. Nah, responnya bagi saya menarik dan saya lihat para orang tua juga mengapresiasi, dan kita bahkan seringkali tidak bisa menampung semua yang mendaftar di kita di madrasah kita ini. Oh. Itu pertama. Kedua, saya kira kemudian kesadaran dari anak-anak itu muncul bahwa alam semesta ini benar-benar adalah dalail, ya, tanda. Kalau dalam bahasanya Fakhruddin Ar-Razi itu dalail liwahdaniyatillah. Jadi sebagai penanda dari keesaan Allah itu sudah di alam semesta ini. Yeah. Karena itu ayat itu tidak hanya Qur'aniyah tapi juga kauniyah. Nah, dan kesadaran itu kami lihat muncul dan ya kita berjalan. Sesuatu yang tadi dengan guru pun tidak mudah, lama-lama juga alhamdulillah para guru kita pelan-pelan kita diskusikan, sering-sering kita beri masukan gagasan ini, sehingga semuanya itu ibadah konsep kita. Belajar matematika itu sama nilai ibadahnya lah dengan belajar faraid. Iya. Bagaimana dengan capaian kurikulum yang menjadi tuntutan oleh semua guru umpamanya gitu kan, para pembuat polisi pendidikan, ya, karena apapun siswa atau murid itu diharapkan menguasai sejumlah kompetensi, katakan itu, sejumlah teori informasi yang harus dia miliki. Bagaimana pencapaiannya nanti, Pak? Apa tidak lalu agak terlalu meluas sehingga tidak terkontrol nanti? Kalau dari segi pencapaian, misalnya apa yang kita sebut akademik, itu kita memang tidak bisa kita katakan itu kan sangat relatif ya. Tetapi yang sebenarnya fokus kami itu adalah tadi kemampuan belajar, thinking skill anak dibangun sejak awal, bahwa dia punya kemampuan berpikir, kreativitas mereka kita bangun. Itu yang fokus kami sebenarnya. Sejauh ini misalnya tamatan-tamatan kita cukup mampu bersaing. Misalnya tamatan sanawiyah dia ke IC, dari 6 itu, dari 7 itu 6 orang diterima dan di IC misalnya gitu. Dia bahkan masuk ke SMU unggulan, masih bisa bersaing, dan mereka juga cukup dilirik lah oleh guru-gurunya dengan karakternya yang agak lebih ini, leadershipnya muncul. Tradisi literasinya, karena kita ada punya juga kewajiban membaca, literasi harus kita kuatkan, menulis kita latih, bahkan banyak kegiatan itu berujung pada tulisan gitu kan. Bagaimana mengenal alam, mengenal lingkungan. Anak-anak kita itu harus kenal, misalnya jangan sampai orang Lombok tapi nggak tahu tempat-tempat yang bagus, yang menarik untuk dikunjungi. Tapi kita itu bukan hanya sekedar untuk rehlah dalam makna santai ya, tetapi benar-benar anak-anak mengamati, terus nanti menyusun ada masalah apa di daerah ini. Itu menjadi juga proyek mereka, dan critical thinking mereka itu terbangun. Itu yang kita lihat sih ya pada anak-anak kita. Jadi sebenarnya kita mengintegrasikan banyak hal. Dia tidak menjadi berat ketika kita satu mapel misalnya itu sebenarnya dia terkait dengan banyak hal. Sehingga sebenarnya anak-anak akhirnya paham. Kemampuan belajar utama itu kan adalah sintesa sebenarnya, atau mengaitkan, kita menghubungkan dengan berbagai hal yang kita ketahui. Dan itu harus kita bangun di anak-anak kita sedini mungkin. Dia harus punya visi, sudah punya value yang terbangun sedini mungkin. Bahwa kemudian seperti kita kan tidak semua hari ini yang kita pelajari di SD kita masih ingat kan? Tapi karakter berpikirnya itu yang justru bertahan. Positif negatif ya itulah yang bertahan kan. Mau kita hari ini jago atau tidak, itu semua terbangun dari dulu. Bahwa konten pengetahuan itu kan bisa terupdate. Iya. Berapa tahun sudah terlaksana Pak Jamal? Ini 8. Kita masuki 8 tahun. Tahun ke-8. Tahun ini ada anak kita yang dapat di Monash, dia lulusan kita itu udah ke Melbourne. Jadi ya kemampuan bahasa juga kita tekankan, kita bimbing. Nah, pendekatan kita juga semacam personalized curriculum itu yang kita kebutuhan mereka tuh apa sih.
Kita coba pelan-pelan, bangun pelan-pelan. Tidak seindah yang dibayangkan, tetapi harus kita lakukan. Berarti dukungan guru, dukungan tenaga pengajar tentu menjadi sangat Pak Jamal, sangat optimal. Sangat krusial. Jadi setidaknya mindset guru itu harus sama kita. Dan kita selektif banget, guru-guru kita seleksi, kita harus kasih wawasan, ini loh yang kita akan lakukan. Jadi guru harus punya value yang sama dengan visi misi pesantren ini. Ya, saya suka mengaitkan dengan tuntutan orang banyak, termasuk guru diantaranya. Situasi lingkungan kita sangat materialistik. Ya. Apakah di sana lalu kebutuhan-kebutuhan yang bersifat finansial terpenuhi kepada kawan-kawan guru itu? Iya, iya. Memang juga ini bagian yang harus kita sampaikan ke orang tua. Pendidikan itu mahal. Ada dua cuma caranya kan. Pemerintah yang menutupi biaya itu atau kita berkontribusi. Nah, karena kami swasta, maka orang tua lah yang kontribusi atas. Ketika kita menuntut guru membimbing anak-anak kita secara maksimal, terus kita tidak memperhatikan kesejahteraannya, itu kan tidak adil. Nah, karena itu sejak awal yang masuk di kita sudah paham lah. Dan kita coba open banget bahkan dengan guru-guru bahwa semua yang mereka bayar kembali ke anak-anak dalam bentuk tadi. Kita hadirkan guru-guru yang baik, kegiatan-kegiatan yang melibatkan mereka dan seterusnya. Dan memang akhirnya kesannya agak mahal untuk orang Lombok. Tetapi sebenarnya untuk ukuran Ciputat misalnya kita murah banget. Ya, artinya harus ada kerjasama kompak pada semua bagian stakeholder pendidikan itu kan ya. Orang tua, guru, kemudian pemangku kegiatan-kegiatan yang lain gitu kan ya. Sebab kalau tidak ada kekompakan itu kan jadi masalah, terhambat. Ya. Karena itu komunikasi harus intens, Pak. Di kami misalnya 2 kali setidaknya sepekan itu yang resmi ya. Belum lagi nanti pertemuan mendadak harus ini. Tetapi setiap Senin misalnya, setiap Kamis kami harus review apa yang terjadi di kelas, apa yang sudah diajarkan, kemudian oke, nanti pembelajarannya apa. Semacam micro teaching bahkan kita setiap pekan hari Kamis itu. Itu wajib. Guru harus mempersiapkan apa yang akan diajarkan dan bagaimana mereka akan mengajarkan. Kemudian hari Ahad itu kita khusus tentang kepesantrenan lah, apa yang terjadi di asrama, macam-macam di masjid, di mana-mana kegiatan-kegiatan ekstra itu kita bicarakan. Dan itu harus terintegrasi. Wow, luar biasa. Kalau tidak ya susah kita. Luar biasa. Tanggapan pihak-pihak sekolah yang lain, lembaga-lembaga pendidikan yang lain di sekitar di Mataram katakanlah, itu bagaimana, Pak? Oh, sangat positif. Kami melihat dari ini sangat positif. Teman-teman juga bahkan kita sudah sering sekali menjadi dikunjungi entah untuk belajar, untuk melihat apa yang terjadi dan seterusnya ya. Baik. Demikian kawan-kawan sekalian, perbincangan saya dengan Pak Dr. Jamaluddin Abdullah mengenai penyelenggaraan pendidikan di sebuah tempat di Mataram. Mereka mencoba mengintegrasikan segala hal sebetulnya, baik mengintegrasikan sains dan ilmu pengetahuan pada umumnya, ilmu pengetahuan dengan agama, ilmu pengetahuan dengan kehidupan, teori dengan praktek, bicara-bicara secara literatur dengan apa yang dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Jamal bisa menginspirasi kawan-kawan di tempat yang lain. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari perbincangan ini. Terima kasih. Tunggu kehadiran pada channel ini pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.